Nah, pertandingan lawan Jepang ini kemarin kita emang kalah di papan skor, tapi menang di hati para pencinta bola. Bayangin ada tipe raksasa tuh terbentang dengan gambar apa ya, harimau, harimau dan Garuda yang keren banget. Penonton Jepang juga sampai tercengang itu lihat tipe itu. Sementara dari kubu Jepang cuma bikin apa sih, bendera raksasa lah, bendera Jepang gitu kan, dan tipenya bentuk kaos kesebelasan mereka. Welcome to TV Aga Channel. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di TV Yaga. Nah, kita ngebahas bola lagi. Aduh, timnas kita akhirnya harus mengakui keunggulan tim Jepang dengan kekalahan yang ya boleh dibilang agak telak sih ya, 0-6. Jepang ini emang tim yang bagus banget. Terlalu perkasa. Ya iyalah, secara peringkat aja mereka menempati posisi 17 di atas Meksiko dan Amerika Serikat, dan di bawah Kolombia dan Uruguay. Nah, tim Jepang emang terbaik di Asia, jadi wajarlah kalau kita kalah ya kan. Nah, kalah telak juga ya boleh dibilang wajar juga, karena mainnya di Jepang loh. Kita main tandang, main di Jepang melawan tim raksasa Asia, bayangin. Nah, terus persiapan mereka lebih matang lagi kan. Chemistry antara pemain juga sudah terbangun lama mereka ini. Bahkan taktik dan strateginya juga sudah dibentuk lama. Jadi sudah oke banget lah. Sudah settle banget mereka nih. Nah, sementara kita para pemain aja belum lama berkumpul secara keseluruhan. Nah, terutama para pemain naturalisasi. Naturasinya kan nggak sekaligus, bertahap ya, 1, 2 gitu kan. Jadi kumpulnya nggak barengan. Ya wajar kalau chemistry-nya juga belum terbangun dengan baik. Tapi lihat deh, 3 tahun atau 5 tahun ke depan, timnas kita beneran bakal jadi tim raksasa dunia seperti Jepang, apalagi di Asia ya kan. Amin. Aduh, ini keperkasaan Jepang udah mereka buktikan dengan gol-golnya yang keren sejak menit ke-15 nih. Hasil umpan silang Shunsuko Mito yang disambar langsung oleh Daichi Kamada. Lalu menit ke-19 tendangan corner nih yang dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Takefusa Kubo. Sementara di menit 51 sebelum turun minum nih, Daichi Kamada kembali mencetak gol setelah melewati bek kita, Mesiogers yang dilewati. Digocek dikit kan. Babak pertama aja udah 3 gol ya kan. Kemudian di babak kedua Jepang kembali menambah pundi-pundi golnya lewat Ryoya Morishita yang menerima umpan lambung. Oh, ini cantik banget golnya nih. Umpan lambung dari Suto Machino kan di menit ke-55. Machino di menit 58 dan Mayo Yosa di menit 80 juga menciptakan gol juga. Ya sebetulnya kiper kita ini Emil Audero nggak bermain jelek-jelek amat, nggak jelek, malah bagus sih. Tapi gol-gol itu emang sangat sulit diantisipasi. Itu gol-gol kelas dunia semua. Dan terbukti Emil Audero juga melakukan penyelamatan berkali-kali kan sampai jatuh bangun. Gila, keren juga nih Emil Audero nih. Ya, permainan kolektif Jepang emang kebangun banget ya. Sementara timnas kita kayaknya ya kurang ya kelihatan kolektivitasnya. Banyak passing yang nggak akurat dan sering kehilangan bola. Ya udahlah, permainan Jepang emang luar biasa. Mereka pantas sejajar dengan tim-tim besar dunia seperti Jerman, Prancis, Belanda, Inggris, bahkan Brazil dan Argentina. Ya nggak heran kalau mereka menargetkan semifinal ya di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau bisa jadi juara. Ya mudah-mudahan lah ya Asia jadi juara kan, keren juga. Ya tapi biarpun kita kalah telak, kita tetap menciptakan sejarah. Ya, satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang lolos masuk ke round 4. Wih, keren Indonesia. Jadi nggak perlu sedih. Barangkali kemarin itu juga Patrick Kluivert
ya sengaja kali, bisa jadi kan. Ya udahlah kita korbanin lah sambil ngeliat-liat nih pemainnya yang belum turun nih kayak Mesilders dan lain-lain gitu kan. Biar di round 4 nih lawan nggak bisa baca, bisa seperti itu. Ya intinya kita nggak perlu sedih lah. Kita yakin kekalahan itu akan menjadi evaluasi mendalam dari pelatih Patrick Kluivert. Pasti itu. Ya tentu saja untuk meramu strategi yang lebih baik ya dan taktik yang lebih bagus lagi. Nah pertandingan lawan Jepang ini kemarin kita emang kalah di papan skor, tapi menang di hati para pencinta bola. Bayangin ada tipe raksasa tuh terbentang dengan gambar apa ya, harimau dan Garuda yang keren banget. Penonton Jepang juga sampai tercengang itu lihat tipe itu. Sementara dari kubu Jepang cuma bikin apa sih, bendera raksasa lah, bendera Jepang gitu kan, dan tipenya bentuk kaos kesebelasan mereka. Kerenan kita lah. Kalau dari segi fans mah kreativitas fans Garuda mah gila, nggak ada duanya lah. Nah selain itu pendukung Indonesia di tribun juga banyak banget ya. Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka semua bernyanyi. Wah berisik lah, pokoknya bergemuruh lah itu satu stadion tuh. Keren banget. Makanya fans Jepang sangat respect daripada kita nih, dan mereka makin salut sama fans Garuda karena setelah pertandingan penonton kita masih stay loh di stadion. Lalu bareng-bareng nyanyiin lagu Tanah Airku. Ini dia, mantap nih. Padahal ya kita tim yang kalah kan. Iya kan? Nah akhirnya banyak penonton Jepang yang nangis gitu di momen ini nih waktu menyanyikan lagu Tanah Airku. Mereka kagum sama kita. Gak cuma fans dan media Jepang yang kagum, tapi media seluruh dunia kagum bro. Apa kita nih? Bagi mereka ini bukan sekedar pertandingan sepak bola. Ini melebihi dari itu semua. Semoga timnas kita bisa mengalahkan lawan-lawannya lah dan jadi juara di grup di round 4 ya nggak? Yang diisi oleh Arab Saudi. Kemarin kan kalah tuh Arab Saudi sama Australia 2-1 kalau nggak salah ya. Jadi round 4 ini diisi oleh Arab Saudi, kemudian ada Qatar, ada Irak, ada Oman, dan ada Uni Emirat Arab, dan Indonesia tentunya. Nantinya ke-6 negara ini kan akan dibagi menjadi 2 tim nih, yang masing-masing berisi 3 negara, ya kan? Sementara pengundiannya round 4 sendiri dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2025. Terus jadwal pertandingannya sendiri pada tanggal 6 sampai 14 Oktober 2025 nanti ya. Semoga Indonesia ketemunya dengan Oman dan Uni Emirat Arab aja lah. Jangan sama Qatar sama Arab Saudi, jangan kalau bisa ya. Dan jadi juara grup gitu loh. Akhirnya lolos ke Piala Dunia 2026. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, demikian ya sedikit ulasan pertandingan timnas kita lawan Jepang kemarin. Semoga timnas kita lolos ke Piala Dunia di Amerika, kemudian Meksiko dan juga Kanada. Lagu kita akan bergemuruh di sana, bendera kita akan berkibar lagi di sana. Ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya begitulah, terima kasih banyak sudah nonton TV Yaga sampai habis. Jangan lupa di subscribe, kemudian like, share, and comment. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala sesuatunya dalam hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kesulitan yang kita temui dalam mencapai tujuan kita adalah jalan terpendek untuk mencapainya. Khalil Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.